Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi azza wa jalla wa salamuhu ala imamina wa qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Akan kita lanjutkan pembahasan tafsir juz'il am, tafsir juz' amma atau tafsir juz'it talatin, tafsir juz' 30 min kitab at-tashil li ta'wil at-tanzil, dari kitab at-tashil li ta'wil at-tanzil. Dan pembahasan kita telah sampai di tafsir surah Al-Adiyat. Adapun surah Az-Zalzalah insyaallah sudah kita selesaikan berdasarkan penjelasan atau tafsir yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan kita masuk kepada tafsir surah Al-Adiyat yang berjumlah 11 ayat. Ya, yang berjumlah 11 ayat. Sebagaimana biasanya setiap surat dari surat-surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah berlalu penjelasannya. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Adiyat yang nanti kita dapati makna dari nama surat ini. Al-Adiyat karena di dalam surat ini ada ayat yang menyebutkan tentang kalimat itu, Al-Adiyat. Apa itu Al-Adiyat? Yang itu menjadi nama suratnya juga, ya, surah Al-Adiyat. Nah, Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha. Wawnya itu adalah wawul qasam, waw sumpah. Sudah berlalu pembahasan ini. Wal fajri, sehingga dia dibaca kasrah. Ya, sudah lewat banyak surat-surat yang Allah taala awali dengan sumpah. Ya, sudah berlalu. Wal laili idza yaghsha. Ya, dan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang waw qasam ini, waw sumpah. Ini seakan-akan sebelumnya ada kalimat uqsimu bil adiyati. Uqsimu bil adiyati. Aku bersumpah ya dengan adiyat ini. Baik, jelas ya. Sehingga kenapa dia dibaca kasrah al-adiyati, karena adanya ya ada tuh al-qasam, adanya huruf-huruf ataupun ada sumpah, ya, ada sumpah, ada alat untuk bersumpah, yaitu waw di sini yang menjadi wakilnya. Wal adiyati, demi adiyat, dhabha. Taib, apa itu adiyat? Al-adiyat aslinya dari fi'il ada ya'du.
yang bermakna berlari atau berjalan tapi dengan cepat, ya, memacu. Ini makna ada. Biasanya ada ini lebih dominan, fi'il ini digunakan untuk anwa'ul hayawanat, digunakan untuk jenis-jenis hewan, terutama hewan-hewan yang digunakan untuk huruf, untuk perang, ya, bil ma'arakah. Nah, kalau kita tasrif dari fi'il ada ini, maka akan kita temukan isim fa'il namanya. Ada, ya'du, adwan, adin. Sehingga dia menjadi isim manqus. Bagi yang sudah belajar, ya, al-ismu bin nazar ila bunyatihi, ada yang namanya isim apa? Isim manqus, isim maksur, isim manqus. Al-qadi. Nah, ini aslinya al-adi. Aslinya apa? Isim fa'ilnya al-adi. Lalu diberikan tak marbutah, al-adiyatu, adiyatun, yang maknanya adalah hewan-hewan tunggangan yang dipakai untuk perang. Bisa dia ibil, karena hewan-hewan perang di masa itu kadang dipakai, ya, dengan menggunakan al-ibil atau jamal, kadang menggunakan hison atau khail atau faros. Ya, ini dua hewan tunggangan yang biasanya dipakai untuk berperang di zaman itu, di masa itu. Jarang yang pakai kambing. Gak ada mungkin, ya, ditunggangi kambingnya. Ya, yang paling sering itu digunakan adalah al-ibil wal khail, unta, demikian juga kuda. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan yang dibolehkan diperlombakan adalah dua hewan ini. Dalam hadis disebutkan sama memanah, itu disebutkan dalam satu hadis, ya, la sabaqa illa fi hafirin, ya, tidak ada yang namanya perlombaan yang boleh ada hadiah kecuali lomba pacuan unta, pacuan kuda, dan lomba memanah, ya. Baik, untuk menunjukkan tiga hal itu yang paling sering digunakan di dalam peperangan, sehingga boleh diperlombakan. Makanya para ulama ketika menjelaskan al-adiyat ini, hewan apa yang dimaksud, mereka mengatakan ibil wal khail. Walaupun yang lebih banyak menafsirkan al-adiyat ini lebih kepada al-khail, yaitu kuda, ya, al-khail, al-hisan atau faros. Ini nama-nama dari hewan berjenis kuda. Baik. Jadi wal adiyati dhabha. Sudah jelas makna adiyat di sini. Ya. Nama suratnya apa tadi? Surat Al-Adiyat. Berarti surat, ya, surat Al-Adiyat. Ya, kadang bahasa Arab itu sulit diterjemahkan langsung dengan ringkas. Nah, gitu ya. Tapi dia harus dijelaskan. Al-Adiyat itu adalah hewan tunggangan yang dipakai untuk peperangan, ya, yang dia dipacu dengan laju dan kencang. Dia bisa dipakai untuk perang. Karena kalau jalannya lambat seperti himar, ya habis ditebas, ya, AO langsung bisa jatuh langsung. Tapi dia hewan-hewan yang kekar, yang kuat. Ya, unta juga bisa lari, bisa lari dia, laju. Bahkan larinya itu kencang, ya. Bahkan unta itu larinya itu membuat debu itu berterbangan sehingga membuat musuh menjadi gelabakan. Begitu juga kuda. Kuda itu sudah larinya laju, kemudian nafasnya itu membuat musuh takut. Nafasnya kalau sudah lari kencang, itu kuda. Pernah dengar kuda kalau lari kan? Atau pernah nunggang kuda? Itu nafasnya itu nanti disebutkan ini. Ada sebagian ulama menafsirkan itu maknanya nafas. Ya, nafasnya kuda itu. Begitu, ya. Itu membuat si penunggangnya menggebu, nah, gitu ya. Jadi naik adrenalinnya, kemudian bersemangat, kemudian semangatnya itu untuk maju berjuang itu besar, jadinya berani dan hilang rasa takutnya sudah, dan musuh dengarnya itu juga menjadi takut ditubruk. Nah, begitu kan? Dengar kuda laju seperti itu dengan suaranya, itu takut musuhnya. Ya, diserang. Taib. Nah, makanya disebut juga mughir, al-mughirat. Mughirat ini nyerang.
ya, nyerbu. Nah, jadi itu makna adiyat. Jadi kalau ditanya apa itu makna adiyat, kita tidak bisa langsung katakan kuda ataupun unta. Tapi asalnya adiyat dari kata ada, ya ini sesuatu yang dipacu, laju, yang dia dipakai untuk peperangan. Baik. Nah, Allah Ta'ala bersumpah dengan jenis hewan ini. Wal adiyati dhabha. Apa itu dhabha? Dhabha yadbahu. Nah, ini dia juga tadi. Dhabha itu adalah suara yang keras. Ya, makanya ada yang menafsirkan dhabha ini adalah nafasnya kuda itu. Misal seorang mengatakan dhabahat al-khailu fi adwiha. Dhabahat al-khailu fi adwiha. Kuda itu wah gitu. Itu dhabha aslinya. Dhabha itu suara yang dari hewan atau suara dari sesuatu yang nakutkan. Jadi bukan suara genderuwo ya, bukan suara kuntilanak. Itu makna dhabha. Paham? Sehingga ini merupakan maf'ul mutlak. Karena ketika kuda yang ataupun unta tadi yang dipakai untuk peperangan, saat dia berlari dengan laju itu menimbulkan suara. Suaranya itu akan menakutkan. Baik itu suara dari kudanya sendiri, nafasnya itu sendiri, ataupun suara itu muncul dari larinya hewan tadi yang sangat laju. Karena saking lajunya dia akan menimbulkan suara. Baik. Oke, jelas? Itu makna wal adiyati dhabha. Ya, nanti akan ada penjelasan sedikit juga dari sini. Jadi ada yang menyebutkan dhabha ini nafas al-khail atau nafasul ibil. Ya, nafasnya unta atau kuda saat berlari. Baik. Itu wal adiyati dhabha. Dari kata ada ya'du adwan adiyatun kemudian dijamak muannas salim adiyat. Ya, demi kuda-kuda yang dipacu. Biasanya seperti itu terjemahannya ya. Kalau bisa lihat terjemahannya yaitu kuda-kuda yang dipacu. Tapi kalau kita mau melihat langsung secara makna kalimatnya, secara langsung makna kalimat, maka al-adiyat itu adalah hewan-hewan tunggangan yang biasa dipakai dalam peperangan yang ya larinya itu sangat laju. Dhabha itu sendiri merupakan maf'ul mutlak ya, untuk menjelaskan ditakkid. Ada namanya maf'ul mutlak itu litakid, ada li bayanin nau', ada li bayanil adad. Itu maf'ul mutlak. Misal seorang mengatakan darabtuhu darban. Ya. Atau seorang mengatakan jalastu qu'udan. Qu'ud itu kan duduk juga. Jadi yang semisal diambil kemudian dijadikan sebagai masdarnya itu diambil sebagai maf'ul mutlak litakid. Jalastu alal kursi bukan julusan, tapi dia pakai qu'udan. Atau kita balik, qa'adtu alal kursi julusan. Ini sama seperti ini. Al-adiyat ya, ta'du al-khailu dhabhan. Ta'du al-khailu dhabhan. Nah, sama seperti itu. Padahal sebenarnya yang dipakai harusnya adwan juga. Ta'du al-khailu adwan. Ini untuk umumnya maf'ul mutlak seperti itu. Tapi yang dipakai dhabhan. Ya, karena menunjukkan ketika kuda-kuda itu lari ataupun unta itu lari memiliki suara yang keras, ya, yang menggetarkan, yang menakutkan. Dhabhan. Baik. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Ya, fal muriyati qadha. Ini masih berkenaan dengan kuda-kuda ini ataupun hewan-hewan tunggangan yang dipakai untuk peperangan. Unta dan kuda itu yang paling sering.
Ya, unta dan kuda. Dan kuda yang paling banyak menafsirkan makna adiyat dan muriyat atau mughirat ini. Fal muriyati qadha. Apa itu al muriyat? Apa itu al muriyat? Dari fi'il aura, alif waw ra dan ada alif bengkongnya. Aura. Apa arti aura? Ini fi'il ya rubai, 4 huruf. Ya, fi'il 4 huruf. Fi'il tambahan 4 huruf. Wara kemudian aura. Aura maknanya adalah menyalakan api, yakni melakukan sesuatu sehingga api itu menyala. Ini makna aura. Ya, misalnya seorang mengatakan aural khashab. Maksudnya dia ingin menyalakan api dengan kayu tadi. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala menggunakan fi'il ini ketika dia berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah. Afara'aitumul lati turun. Ya. Afara'aitumun naral lati turun. Afara'aitum an-nar allati turun. Turun itu dari fi'il aura ini. Aura yuri. Turi, turiyani, turuna. Ya. Aura yuri muri. Nah, isim fa'ilnya apa? Muri. Lalu ditambah tak marbutoh, muriyah. Muriyat di jamak muannas salim. Maksudnya apa? Kuda-kuda ini kalau berlari itu bisa memunculkan api. Dari mana? Bukan dari badannya. Ya, bukan dari badannya, tapi dari kakinya. Karena kakinya itu biasanya dikasih ladang gitu ya, dikasih sepatu hafir, dikasih hawafir, kasih sepatu dari besi yang apabila berlari dia dengan kencang. Unta juga gitu, kadang dikasih sepatu dari besi itu. Jadi kalau lari itu ya dengan lajunya, hentakannya ke batu atau ke tanah yang keras itu akan menimbulkan api. Ya, itu kelihatan api itu muncul. Ya, Allah Ta'ala jadikan di sini sebagai firman-Nya untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala menyaksikan kejadian-kejadian itu. Allah yang mentakdirkannya. Fal muriyati qadhan. Nah sama, qadhan ini dari fi'il qadaha artinya membenturkan sesuatu untuk menimbulkan api. Itu qadaha. Taqdah. Ya, itu dia ya. Ada namanya jenis kayu yang ujungnya itu nanti digunakan untuk memercikkan api. Ya. Zandun namanya. Az-zandu. Ya, az-zandu. Itu adalah kayu yang biasanya di ujungnya itu ada sesuatu yang diberikan supaya ketika dia dibenturkan, ini kayu, ujung kayu itu menyala. Ya. Kalau kita bilang apa itu? Korek. Ya, kayak korek gitu ya. Nah, itu. Dulu ada begitu. Jadi biasa sesuatu ditaruh di ujung, nanti kayu itu dipukul. Pas katanya berapi dia. Jadi terbakar itu. Nah, penggunaan fiilnya itu qadaha. Huwa qadaha zand katanya. Dia sedang memukul zan. Zan itu jenis kayu yang ujungnya itu bisa memercikan api, kayu keras. Tek. Berapi dia. Jelas ya? Nah, maka aura dan qadaha ini dua fiil yang maknanya hampir serupa. Hampir serupa maknanya. Sama tadi seperti jalasa dan qa'ada. Ya, maf'ul mutlaq lagi dia, li taukid. Fal muriyati qadaha, dan demi kuda-kuda yang menimbulkan api. Qadhan karena benturan. Nah, gitu ya, benturan. Benturan yang keras sehingga menimbulkan api. Nah, itu maknanya, sehingga kita bisa mengetahui makna aslinya dulu. Nanti untuk meringkasnya bisa lihat terjemahan. Kadang kan terjemahan kita nggak tahu itu asal muasalnya dari apa. Nah, ini asal muasalnya. Fal muriyati qadhan. Muri ya ini juga melakukan perbuatan untuk memunculkan api, membenturkan sesuatu dengan keras
menghentakkan sesuatu dengan keras sehingga munculnya percikan, itu namanya aura. Makanya Allah Ta'ala berfirman tadi dalam surat Al-Waqi'ah, ya, afara'aitum an-nara allati turun. Bagaimana menurut kalian api yang kalian percikan? Gitu ya. Karena aura ini adalah sebuah aktivitas untuk memunculkan api supaya dapat penerangan. Coba baca lanjutan ayat itu. Afara'aitumun naral lati turun. Terus apa setelahnya? A antum ansha'tum syajarataha. Lihat. Setelah Allah menyebutkan bagaimana menurut kalian api yang kalian nyalakan, apakah kalian yang menumbuhkan pohon? Maksudnya apa? Bahan bakar untuk api adalah dari pohon-pohon yang Allah tumbuhkan. Ya, kayu bakar, makanya sering disebut kayu bakar. Allah Ta'ala tanya kepada kita, api yang kalian nyalakan itu dari apa? Dari kayu. Kalienkah yang menumbuhkan kayu itu atau Allah? Nah, begitu ya. A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kalienkah yang menumbuhkan pohon? Kata Allah, atau kami? Ini Allah Ta'ala tanya bukan gak tahu, tapi bertanya untuk menetapkan, ya, istifham takriri, bahwa Allah lah yang menciptakan pohon itu, yang dari pohon itu kita ambil kayunya, yang dari kayunya dari kita dapat jenis kayu yang keras yang bisa, ya, menimbulkan api. Atau biasanya ada sebagian kayu itu diserut gitu ya, kemudian dipanaskan gitu dengan kayu yang lainnya dengan ujungnya sehingga dia ada baraknya seperti itu. Baik. Jelas ayat yang kedua. Kemudian ayat ketiga, fal mughirati subha, ya, fal mughirati subha. Apa ini al mughirat? Dari fiil aghara yughiru, aghara yughiru igharatan, mughirun, lalu ditambah tah marbutah mughiratun, lalu dijamak muannats salim mughiratun. Apa arti aghara? Aghara artinya menyerbu di waktu pagi. Melakukan penyerbuan di waktu pagi hari. Pagi-pagi betul. Ya. Ada istilahnya serangan fajar kan, gitu kan? Serangan fajar. Jadi ini sudah dari dulu dilakukan oleh kaum muslimin juga, dan Nabi SAW biasanya melakukan penyerbuan itu di waktu pagi. Biasanya, walaupun tidak semua peperangan. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, ya, dari salah seorang sahabat mengabarkan, anna Nabi SAW kana aghara, adalah Nabi SAW melakukan penyerbuan itu di pagi, ya. Adalah Nabi SAW, anna Nabi SAW kana, ya, aghara as-subha atau kama qala. Beliau biasanya melakukan penyerbuan itu di waktu subuh. Ya. Tsumma tasamma'a, kemudian beliau berusaha untuk mendengar. Idza sami'a adzanan, jika beliau mendengar suara azan, maka amsaka, beliau akan menahan pasukan, jangan serbu. Nah, begitu ya. Jadi beliau biasanya itu melakukan penyerbuan mendekati wilayah yang mau diserbu, misalnya itu di waktu subuh. Kenapa? Karena suara itu lebih mudah terdengar. Nah, kemudian Nabi SAW tidak langsung menyerbunya, dengar dulu ada suara azan enggak. Ya, kalau mendengar suara azan maka ditahan. Wa illa, kalau tidak terdengar suara azan, aghara, maka beliau akan melakukan penyerbuan di waktu subuh. Nah, ini dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa fal mughirati subha.
hewan-hewan perang ini, ya, kendaraan-kendaraan perang ini dari jenis-jenis hewan ini melakukan penyerbuan di waktu subuhan. Di waktu apa? Subuh. Ya, jadi di waktu subuh dia biasanya dibawa kuda itu dibawa menyerbu di waktu subuh. Nah, itu dia. Oke, jelas? Ini fal mughirati subha. Kemudian ayat yang keempat. Fa atharna bihi naqa'a. Asar. Apa arti asar? Apa arti asar? Bekas, ya kan? Memberikan bekas. Maksudnya pergerakan hewan-hewan perang ini, terutama kuda, itu ketika udah bergerak lari itu memberikan bekas. Apa bekasnya? Itu naq'a. Naq'a ini bermakna turab. Ya, hubar. Tahu turab? Ya, tanah, hubar, debu. Jadi dia menerbangkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, para ulama mengatakan fa'atharna maknanya farofa'na. Kuda-kuda ini menerbangkan debu-debu. Kalau dia sudah bergerak lari itu debu naik ke atas. Ya, lari dia dengan lajunya. Kuda itu kan, itu yang dia lewati, tanah yang dia lewati itu akan terbang debunya. Itu maknanya ini. Fa'atharna bihi naq'a. Jadi pengaruh berlarinya kuda itu menyebabkan ya naq'a ini ghubar, memberikan pengaruh debu itu berterbangan. Debu itu berterbangan sehingga membuat pasukan musuh ketakutan melihat dari jauh debu berterbangan. Itu diibaratkan saat ini kita melihat roket yang debunya berterbangan. Gitu kan, ketakutan dia kalau datang, ya kan, mau meledak. Nah begitu juga dari kejauhan kuda itu laju, kelihatannya itu debunya yang terbang, berjalan debu itu terbang, kan begitu kan? Apalagi di Sahara seperti itu. Baik. Kemudian ayat berikutnya jelas ya, naq'a itu maknanya gubar ataupun turab. Ayat yang kelima, fawasatna bihi jam'an. Wasata. Apa makna wasata? Tengah. Ya, wasat. Makna wasat tengah. Fawasatna bihi jam'an. Jam'ah perkumpulan. Ya, ini kuda-kuda itu kalau udah lari itu, maka dia akan nembus ke tengah-tengah musuh. Wah, itu kuda. Sampai di tengah dia. Lewatin semua musuhnya itu, masuk dia tiba-tiba di tengah, maka si mujahid tadi atau ya fursan tadi, si penunggang kuda tadi barulah dia berperang. Ya, kanan kirinya, depannya dengan senjatanya. Nah, seperti itu. Jadi dia nembus sampai tengah. Begitu perang dulu ya, dengan keberanian. Kalau sekarang perang itu rata-rata ketakutan. Karena sembunyi dari jauh aja, tinggal pencet tombol. Sampai sana kan. Ya kan seperti itu sekarang. Kalau dulu kan perangnya itu betul-betul berhadapan, ketemu, ngelihat pedang itu nyambar-nyambar, ngelak sana, tangkis sana, tangkis sini. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa ya innal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Kenapa? Karena ketika berperang, kilatan pedang itu nyambar-nyambar kan begitu. Wuk, nyambar-nyambar kepalanya. Wuk, gitu ya. Dia harus mengelak. Dia harus tangkis. Belum lagi percikan pedang dengan pedang ketika berbenturan. Ting, gitu ya. Itu kan telinga itu sakit. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Belum lagi datang deru-debunya kuda tadi ya. Hewan-hewan tunggangan yang datang. Seperti itu. Ya, beda memang perang hari ini. Perang hari ini ya perangnya itu jarak jauh rata-rata. Ya, perang orang-orang takut mati. Perangnya orang-orang takut mati. Kalau dulu perangnya orang-orang berani mati. Namanya saja sekarang pasukan berani mati kan begitu kan? Tapi takut kan begitu. Dari jauh saja. Baik.
Nah, Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ya sebagian dari kejadian jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin. Fawasatna bihi jam'a. Jadi maksudnya nun ini fa'atharna, nun ini adalah nun niswah ya, yang menunjukkan nun niswah yaitu tadi dari adiyat tadi. Adiyat, muriyat, mughirat ya, atharna. Ini nun niswah. Seperti kalau antum mentasrif doroba, dorobu kan gitu kan. Dorobat, dorobata, dorobna. Nah, itu ya. Maksudnya ada hunna. Hunna itu siapa yang dimaksud? Bukan wanita ya. Wanita enggak perang. Tapi maksudnya adalah kuda-kuda perang ini yang tadi ungkapannya dengan muannas ya. Adiyat jamak muannas salim. Fawasatna bihi jam'a. Jadi dia nembus sampai di tengah-tengah. Jam'a itu maksudnya ini jam'al adu, ada di tengah-tengah perkumpulan orang yang sedang perang, di tengah-tengah musuh dia tembus itu. Masuk dia ke tengah-tengah. Ya. Baik. Lalu ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang manusia. Yang mana 5 ayat pertama dalam surah Al-Adiyat bercerita tentang kuda-kuda perang. Ya, kan gitu ya. Ayat yang ke-6 Allah Ta'ala mengabarkan tentang insan, tentang makhluknya yang dia ciptakan, ya ini dari kalangan ins. Allah Ta'ala mengatakan, innal insana li rabbihi lakanudun. Ya, lakanudun. Lainnya ini lam dibaca pendek. Sudah berlalu penjelasannya. Lam ini biasanya didatangkan untuk menguatkan inna. Ya. Biasa dia didatangkan untuk menguatkan inna, karena makna inna juga artinya taukid, sesungguhnya, gitu ya, harfu takkid. Sesungguhnya, jadi benar. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu benar-benar kanut. Apa itu kanut? Dari fiil Kanada, bukan Kanada negara ya. Kanada yaknudu. Apa artinya? Artinya sama seperti kafaro yakfuru. Nah itu dia. Kafur. Ya. Innal insana lakafurun mubin. Sesungguhnya insan itu sangatlah ingkar sekali kepada Rabbnya. Nah itu dia maknanya. Jadi Allah Ta'ala mengabarkan manusia itu kanut. Insan itu sangatlah ingkar kepada Rabbnya. Baik itu mengingkari nikmat, itu jelas. Yang paling jelas itu manusia paling sering mengingkari nikmat Allah. Ya, paling sering mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Qalilun min ibadiyas syakur. Jelas ya? Nah, itu makna dari kanudun. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya insan li rabbih, terhadap Rabbnya ingkar. Yang menjadi khobar itu kanut sebenarnya. Ya. Jar wa majrur itu muta'alliq. Dia berkaitan dengan kanut. Aslinya kan begini, innal insana kanudun li rabbih, itu aslinya. Innal insana kanudun li rabbih, itu aslinya. Urutannya begitu. Sesungguhnya insan itu sangatlah ingkar terhadap Rabbnya, lalu dimajukan li rabbihnya. Boleh seperti itu. Innal insana li rabbih lakanud. Baik. Kemudian wa innahu. Nah, kalau yang ini hu-nya itu kembali ke mana? Wa innahu. Ada 2 pendapat ulama bahwa dhamir hu itu kembali ke insan. Tapi sebagian ulama mengatakan dhamir hu itu kembali kepada Allah. Nah, itu ada 2 tafsiran. Wa innahu, dan sesungguhnya insan. Tapi ada yang menafsirkan dan sesungguhnya dia Allah. Ya, ada yang menafsirkan dan sesungguhnya dianya sini hu Allah. Ala dzalika la syahidun. Sesungguhnya dia atas hal itu menyaksikan, syahid, menyaksikan.
Ala zalika, zalika ini isim isyarat, isim tunjuk, menunjuk ke arah mana? Siapa yang tahu itu? Wa innahu ala zalika, kemana itu menunjuknya? Zalikanya ke manusia. Ada yang lain? Kemana nunjuknya itu zalika? Wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya dia atas hal itu menyaksikan. Itunya itu kemana? Ke lakanut. Ya, itu tadi ada dua. Bisa dia ke insan, bisa dia ke kanut. Kalau dia zalika itu ke insan, berarti hu-nya itu adalah Allah. Paham? Jelas? Nah itu dia tadi. Kalau hu-nya itu Allah, wa innahu, dan sesungguhnya Allah, ala zalika, zalika kita katakan menunjuknya ke insan, bisa, tapi hu-nya itu maka Allah. Dan sesungguhnya Allah atas insan itu dia menyaksikan, syahid. Allah menyaksikan terus apa yang diperbuat oleh si insan. Baik, itu satu. Tapi kalau tadi kita katakan ala zalika kanut, maka hu-nya ini adalah insan. Jelas? Ya. Kalau kita katakan tadi zalika kanut, berarti hu-nya ini insan, dan sesungguhnya insan itu terhadap perbuatan kufurnya dia saksikan sendiri. Tahu dia. Tapi begitu keras kepala. Nah, gitu kan, ngeyel kita bilang gitu. Wa innahu ala zalika ya la syahid, dan sesungguhnya insan itu menyaksikan perbuatan kanutnya sendiri. Ingkarnya dia terhadap nikmat Allah, mengingkari perintah Allah, dia tahu itu, dia saksikan sendiri. Makanya ada ayat dalam surah Al-Qiyamah itu ya. Dalam surah Al-Qiyamah, walau alqa ma'adzirah, apa ayat sebelumnya? Dalil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Sama maknanya itu. Dalil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan insan itu terhadap dirinya sendiri, ya tahu, dia paling tahu. Basir sama seperti syahid. Jadi setiap insan itu tahu dia tahu itu buat jahat, dia tahu itu. Ya. Dia tahu itu bersikap ini, bersikap itu, bersikap ini, dia tahu. Nah, ini kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi bisa dua itu. Wadih, jelas? Jelas ya? Nah, kalau kita katakan wa innahu, hu-nya kembali ke insan, maka ala dzalika, yang kita maksud dzalika di sini adalah kanut. Ya. Jika hu di sini yang dimaksud adalah Allah, maka ala dzalika adalah insan. Baik. Wa innahu, selanjutnya ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini jelas, hu-nya ini enggak mungkin Allah. Hu-nya ini jelas adalah insan. Dhamir hu ini kembali ke insan. Dan sesungguhnya dia, manusia itu syadidun, sangat over. Nah, kita bilang gitu ya, sangat over. Tahu over kan? Melampaui batas. Syadidun terhadap apa dia manusia ini? Lihubbil khair. Ya, apa khair di sini? Makna khair bukan khair maksudnya itu kebaikan dalam Islam, bukan. Kalau mencintai kebaikan maksudnya cinta sholat, cinta sedekah, itu bagus. Tapi ini celaan ini. Apa khair maksudnya di sini? Mal, harta. Ya, manusia itu sangat cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu betul-betul sangat-sangat cinta sekali sama harta itu. Sampai enggak mau mati ya gara-gara harta. Kalau bisa sama harta terus, jangan mati dulu. Ya. Nah, begitulah cintanya manusia ini terhadap harta. Jadi khair di sini adalah mal. Jadi seakan-akan wa innahu lihubbil mal lasyadid. Sesungguhnya insan itu sangat syadid. Syadid itu menunjukkan melampaui batas.
sangat cinta sekali dengan harta dunia. Lalu Allah Ta'ala ingatkan dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma bu'thira. Aslinya bu'thira ini sendiri, ma itu sendiri. Apa arti bu'thira? Dihambur. Aslinya ya, ba'thara itu kan menghambur, memberantakan, gitu ya. La tuba'thir, misalnya begitu. Ada orang tua mengatakan kepada anaknya, la tuba'thir amti'ah. Jangan dihambur-hambur, sebar-sebar serak-serak ya, itu. Ba'thara itu, fi'il ba'thara itu artinya menyerak-nyerak, mengambur-ngambur. Ba'thara. Nah, lalu dimajhulkan. Bu'thira. Maksudnya apa? Dihambur kita, maksudnya dimunculkan dari kubur. Muncul semuanya. Ya, dimunculkan. Baik. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi. Ya'lamu, makna ya'lamu apa? Apa makna ya'lamu? Alima ya'lamu, mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Insan, ya. Afala ya'lamu. Tidakkah insan itu mengetahui apabila ma fil kubur bu'thira, apa yang ada di dalam kubur ini dikeluarkan, dibongkar, dihambur lah gitu, dikeluarkan. Tidakkah insan tahu? Tahu nggak insan ini? Bahwasanya nanti gimana kalau yang dikubur ini dibangkitkan. Ini mengingatkan. Allah Ta'ala ingin mengingatkan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Ya. Baik. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Lalu Allah Ta'ala berfirman ayat berikutnya yang ke-10, wa hussila. Ini juga aslinya hassala. Hassala apa artinya? Menghasilkan. Nah, itu ya. Bahasa Indonesianya mirip. As-shalah, hasil juga. Ya. Wa husila ma fis sudur, dan akan dihasilkan, maksudnya akan dimunculkan. Akan diberikan hasil. Inilah hasil yang kamu simpan selama ini di dalam dada. Sudur ini sadr. Akan dimunculkan, dihasilkan. Nah, inilah hasil apa yang tersimpan selama ini di dalam hati. Jadi rahasia-rahasia itu maksudnya dibuka. Sebagaimana kuburan dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala, bu'thira ma fil kubur husila ma fis sudur. Ya, karena ketika manusia hidup, dia bisa menguburkan rahasianya di dalam dadanya. Ketika manusia hidup, dia bisa menguburkan segala rahasia. Di mana dikuburkan? Dalam dadanya. Nah, semua kita saat ini, dada kita ini jadi kuburan rahasia kita. Kita kuburkan di sini semua. Tapi nanti dibongkar sama Allah. Ya, semua rahasia. Sebagaimana nanti semua manusia dikuburkan di dalam tanah ini. Tapi nanti dibongkar oleh Allah Ta'ala. Ya, dimunculkan semua. Begitu juga apa yang kita kuburkan di dalam hati, maka dari rahasia-rahasia itu dibongkar oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-11, inna rabbahum la khabir. Itu aslinya ya. Inna rabbahum khabirun. Sesungguhnya Rabb mereka itu maha mengetahui rahasia. Khabir ini hampir sama maknanya dengan alim, tapi khabir itu lebih kepada mengetahui rahasia-rahasia setiap hamba. Ya. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka maha mengetahui rahasia bihim, yaitu rahasia yang ada bersama mereka. Ba-nya itu ba musahabah. Allah, Rabb mereka mengetahui rahasia yang ada bersama mereka. Kapan? Yauma idzin. Maksudnya yaumul kiamah, yaumul akhir, yauma idz. Ya, yauma idz ini sudah kita sebutkan gabungan antara yaum dan idzan. Ya, idzan itu digabungkan. Jadi yaumu idzin, yaumi idzin.
Taib, inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sesungguhnya Rabb mereka Maha mengetahui rahasia mereka semua pada hari itu. Taib. Ya, itu dulu ya. Kita masih di syarah kalimat. Nanti insyaallah di sini tidak terlalu panjang beliau menjelaskan ininya. Dan bisa kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Tinggal kita bacakan nanti makna dari kalimat yang dijelaskan oleh beliau sedikit di sini serta tafsirannya insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.